Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semua sehat? Sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan kita kelas siapkan dulu. Kail, Yaman, Salaman, Waalaikumsalam. Jurusan. Iya, anak-anakku sekalian, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran, biasanya kita baca doa dulu ya. Jadi seperti biasa kan ketua kelas yang pimpin doa. Jadi saya persilakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dalam hati. Doa dimulai. Doa selesai. Anak-anakku sekalian, tadi ketua kelas sudah selesai baca doa. Jadi sebelum kita mulai, seperti biasa Bapak Guru absen dulu untuk melihat bagaimana siswa sekalian hadir semua atau ada yang tidak sempat hadir pada pagi hari ini. Ya, yang pertama saya panggil Muhammad Sudiono. Hadir Pak. Ahmad Kurban. Hadir Pak. Safarudin. Hadir Pak. Ya, Raul mana? Hadir Pak. Sehat. Sehat. Juliana Putri. Hadir Pak. Isman. Hadir Pak. Najede. Bagaimana kabar hari ini, Najede? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut, seperti biasa, saya tanya tentang materi sebelum materi hari ini. Berarti materi minggu lalu ya, materi minggu lalu sebelum pertemuan hari ini. Ya, saya cuma Pak Guru cuma mengingatkan bahwa materi hari ini kan pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Jadi materi sebelumnya saya cuma menyegarkan pemikiran kita semua bahwa materi sebelumnya adalah misi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Jadi secara umum saya ingatkan kembali, saya segarkan kembali pikiran anakku sekalian bahwa misi dakwah yang materi kita sebelumnya adalah bagaimana permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Ya, kemudian prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Apa prioritasnya? Saat itu mengajarkan bagaimana tauhid. Artinya bagaimana keyakinan kita pada ajaran agama yang disebarkan oleh Muhammad SAW. Kemudian prioritas yang kedua adalah bagaimana kondisi masyarakat Mekah yang menyembah berhala pada saat itu. Ya, itu saya silakan kembali. Sekarang kita masuk pada materi kita pada hari ini, yaitu pola dakwah Nabi Muhammad SAW di anak-anakku sekalian. Di depan sudah ada gambar. Silakan anak-anakku sekalian dilihat, kira-kira diamati di dalam gambar ini menerangkan atau menjelaskan tentang apa kira-kira? Tentang pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Iya, tentang pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nah, inilah gambar pada saat Muhammad
Mekah, kemudian dia berdakwah. Nah, inilah gambarnya. Iya Pak. Iya, coba dengan semua anak-anak sekalian. Hari ini kita belajar masih pelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan tema pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Jadi adapun pola dakwah Nabi Muhammad SAW ada beberapa peta konsep. Di sini mari kita lihat bersama. Materi kita ada pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Yang pertama yang kita bahas pada pagi hari ini, yang pertama adalah dakwah rahasia Syria. Syria itu adalah bahasa Arab yang artinya adalah sembunyi-sembunyi. Jadi saat itu, pada saat Nabi Muhammad SAW tiba di Mekah, itu tidak langsung naik di mimbar, tidak. Beliau secara sembunyi-sembunyi masuk dulu ke keluarga seperti itu. Masuk di keluarga terdekat, siapa yang masuk Islam, ia dibuka lagi dalam agama Islam. Kemudian yang kedua, dakwah jahat. Yang ketiga, hijrah Habsi. Habsi ini adalah nama kota ya. Kemudian yang keempat, misi ke Taif. Taif ini adalah nama kota. Kemudian yang kelima adalah perjanjian. Lanjut. Dakwah rahasia Syria. Yang pertama adalah dakwah rahasia. Dakwah Syria merupakan fase di mana pertama kali dakwah Rasulullah SAW yang disebut dengan marhalah Syria atau fase rahasia. Pada awal dakwanya, Nabi Muhammad SAW menggunakan dakwah Syria dalam menyebarkan Islam. Saat itu Nabi bukan karena takut, artinya melakukan dakwah sembunyi-sembunyi itu bukan karena takut, tetapi mengingat yang masuk Islam saat itu masih sedikit, anggotanya masih lemah saat itu. Jadi dia tidak bisa menyampaikan dakwah secara terang-terangan, pergi di tempat umum bahwa siapa yang masuk ke agama Islam. Tidak seperti itu. Jadi dia belum berani melakukan dakwah secara terang-terangan. Jadi dia secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Nah, seperti itu. Selama 3 tahun. Dalam sejarah Islam dikenal sebagai as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang-orang yang paling dahulu atau pertama masuk Islam. Ya. Siapa itu? Beliau adalah istri dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang kedua itu Zaid bin Harithah. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Siapa beliau? Sepupu Nabi Muhammad SAW. Terus yang keempat apa lagi? Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat dekat Nabi SAW. Sahabat dekat Nabi Muhammad SAW. Kita lanjut. Di poin kedua ada yang disebut dengan dakwah jahat. Iya, dakwah jahat saat itu setelah 3 tahun lamanya Nabi Muhammad di Mekah, tiba-tiba ada turun ayat yang menyebutkan tentang bagaimana kita harus dakwah secara terang-terangan. Seperti itu.
ayat yang memberitakan tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW harus berdakwah secara terang-terangan. Ya. Ya, siapa bisa baca? Ayo. Ayo, silakan. Kasih keras suaranya ya. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Iya, pintar sekali. Hasan, sudah tahu bisa? Ayo silakan dibaca artinya. Arti dari hadis ayat yang kita baca tadi. Arti dari ayat. Silakan artinya sana. Maka sampaikanlah olehmu olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Dari orang-orang musyrik. Iya. Kita lanjut. Bagian D. Tahun ke-10 misi ke Taif. Jadi saat itu beliau punya misi, punya rencana bagaimana hijrah ke Taif. Ya, Pak. Taif adalah nama sebuah kota. Nah, jadi pada tahun ke-10 kenabian Muhammad SAW disebut tahun kesedihan. Kenapa disebut tahun kesedihan? Karena pada saat itu istrinya Siti Khadijah tadi meninggal, kemudian yang kedua pamannya sendiri itu Abu Bakar. Ya. Jadi apa misinya beliau saat itu? Jadi walaupun beliau meninggal keduanya, keluarga dekatnya, tapi dia tidak gentar dengan apa yang menjadi target dakwahnya. Jadi setelah meninggal kedua keluarga terdekatnya, kaum kafir Quraisy saat itu semakin marah, pokoknya persoalan mengusir beliau kan saat itu kafir Quraisy mengusir Nabi Muhammad agar pindah dari Abbasiyah saat itu. Jadi beliau berpikiran bahwa mendingan kita keluar dari situ. Jadi inilah misi beliau. Pertama, Taif merupakan kota kedua setelah Mekah. Ya. Kemudian di Taif ada Bani Saqif, salah satu suku Arab yang paling kuat. Jika mereka memeluk Islam, maka akan menjadi kekuatan besar yang mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, jarak Taif tidak jauh dari Mekah, sehingga orang Islam dapat menyebarkan Islam di Taif dan Mekah. Kita lanjut. Tahun ke-12. Iya, pada tahun ke-12 muncullah namanya perjanjian Aqabah. Itu tadi isi dari perjanjian Aqabah. Ya. Anak sekalian, pada tahun ke-12 masa Nabi Muhammad SAW lahir perjanjian pertama, yaitu pertama mereka menyatakan setia kepada siapa? Kepada siapa? Kemudian yang kedua isi dari perjanjian Aqabah 1 yaitu mereka menyatakan rela berkorban harta dan jiwa. Artinya demi kelancaran Nabi Muhammad mereka rela
lancaran yang berjamaah pada saat. Kemudian lanjut, mereka bersedia kemudian lanjut, mereka menyatakan tidak akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, mereka menyatakan tidak akan. Tapi kalau misalnya ada yang menentang ajaran agama atau dakwah Nabi, kita mereka bunuh. Hanya kalau misalnya sesama muslim kan saat itu tradisinya mereka itu adalah selalu membunuh, minuman keras, menyembah berhala. Nah, jadi pada saat mereka membuat perjanjian dengan Muhammad saat itu yang disebut dengan perjanjian Aqabah 1, yaitu inilah isi dari perjanjian tersebut. Mereka mengatakan tidak akan membunuh, kemudian lanjut mereka menyatakan tidak akan Iya, jadi sebelum saya simpulkan, saya tanya anak sekalian, dari penyampaian materi tadi, siapa tahu ada materi yang belum dipahami, belum dimengerti, silakan ditanyakan. Ya, jadi saya Bapak Guru akan bagi dua kelompok. Ini kelompok 1, yang sebelah kanan saya kelompok 2. Anak sekalian, tadi Bapak Guru sudah jelaskan semua materi. Bapak Guru juga sudah dengarkan bagaimana pendapatnya terkait materi yang ada. Bapak Guru akan tanya perorangan dulu. Di kelompok 1, silakan Ainul jawab pertanyaan yang Bapak Guru sampaikan sebentar ya. Ainul, jawab ya. Jelaskan misi dakwah Nabi Muhammad SAW di nikah. Misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatnya lil alamin, yaitu mengajarkan kepada manusia tentang akidah dan larangan menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, menegaskan tentang adanya hari pembalasan, mengajarkan akhlak terpuji dan melarang membuat kemungkaran, mengakui dan melindungi hak asasi manusia. Iya, bagus. Masya, silakan. Bisa. Farni, bisa dijawab tentang misi dakwah Nabi Muhammad SAW di nikah. Misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin, yaitu mengajarkan kepada manusia tentang akidah dan larangan menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, menegaskan tentang adanya hari pembalasan, mengajarkan akhlak terpuji dan melarang berbuat kemungkaran, mengakui dan melindungi hak asasi manusia. Iya, terima kasih Farni. Di sebelah kanan Bapak Guru, siapa tahu ada yang bisa jawab, silakan. Ini Pak. Silakan. Misi Nabi Muhammad. Ya, misi Nabi Muhammad SAW di nikah. Misi Nabi Muhammad SAW di nikah sebagai rahmatun lil alamin, yaitu mengerjakan kepada manusia tentang akidah dan larangan menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, menegaskan tentang adanya hari pembalasan, mengerjakan akhlak terpuji dan melarang membuat kemungkaran, mengakui dan melindungi hak asasi manusia. Iya, terima kasih. Siapa lagi yang bisa jawab bagaimana misi dakwah Nabi Muhammad SAW di nikah? Boleh ya? Bisa jawab? Bisa? Tidak? Iya. Oke. Sekarang
sudah menjawab pertanyaan saya. Jadi sekarang kita bagi dua kelompok. Ini kelompok satu sebelah kirinya Bapak Guru, yang sebelah kanannya Bapak Guru itu kelompok dua. Oke, jadi di sini saya tanya bagaimana pertanyaan untuk yang bukan kepada pertanyaan kelompok dua. Siapa yang bisa sebutkan isi perjanjian Aqabah 1? Pak. Ya, silakan Sulaiman. Adapun isi perjanjian Aqabah 1 adalah sebagai berikut. Yang pertama, mereka menyatakan setia kepada Nabi Muhammad SAW. Kedua, mereka menyatakan rela berkorban harta dan jiwa. Ketiga, mereka bersedia ikut menyebarkan ajaran Islam yang dianutnya. Keempat, mereka menyatakan tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kelima, mereka menyatakan tidak akan membunuh. Keenam, mereka menyatakan tidak akan melakukan kecurangan dan kedustaan. Iya, bagus sekali. Siapa lagi? Asran? Silakan. Mereka menyatakan rela berkorban harta dan jiwa. Adapun isi bayat Aqabah 1 adalah sebagai berikut. Mereka menyatakan setia kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka menyatakan rela berkorban harta dan jiwa. Mereka bersedia menyebarkan ajaran Islam yang dianutnya. Mereka menyatakan tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyatakan tidak akan membunuh. Mereka menyatakan tidak akan melakukan kecurangan dan kedustaan. Iya, terima kasih. Kelompok satu. Iya, silakan Dede. Adapun isi bayat Aqidah 1 adalah sebagai berikut. Mereka menyatakan setia kepada Nabi Muhammad SAW. Kedua, mereka menyatakan rela berkorban harta dan jiwa. Tiga, mereka bersedia ikut menyebarkan ajaran Islam yang dianutnya. Empat, mereka menyatakan tidak akan menyekutukan Allah SWT. Lima, mereka menyatakan tidak akan membunuh. Enam, mereka menyatakan tidak akan melakukan kecurangan dan kedustaan. Iya, terima kasih Dede. Iya, anak-anak sekalian, tadi bagus sekali jawaban yang disampaikan Pak Jede, ada Hasran, tadi ada Sulaiman, sudah dengar bagus sekali jawabannya. Ya, jadi untuk materi kita sudah selesai, jadi Bapak Guru akan menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini, pertemuan hari ini. Ya, dari pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah, kita mengambil pelajaran bagaimana pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Di depan kita sudah ada kesimpulan, yaitu Nabi Muhammad SAW datang dengan membawa sesuatu yang baru dan membawa perubahan pada masyarakat. Maka wajar bila ada yang menentang sesuatu yang baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW tersebut. Jadi saat itu yang dibawa adalah agama tauhid atau agama Islam. Beliau sangat terkenal mempunyai sifat-sifat yang mulia. Jadi saat itu banyak gelar yang diperoleh oleh Nabi Muhammad SAW, seperti gelar As-Siddiq. As-Siddiq artinya selalu benar. Jadi apapun yang disampaikan beliau saat itu adalah benar adanya. Kemudian ada gelar amanah, artinya dapat dipercaya. Kemudian ada fatona, artinya cerdas. Jadi Nabi Muhammad SAW saat itu dia terkenal dengan kecerdasannya.
bagaimana menjalankan dakwah, bagaimana menghadapi musuh yang menantang agama Islam. Kemudian ada namanya tabligh. Jadi semua itu adalah gelar Nabi Muhammad SAW. Tabligh artinya berani menyampaikan. Beliau tidak memilih di mana tempatnya, situasi dalam kondisi apapun, beliau berani menyampaikan dakwah. Dalam menjalankan misi beliau banyak mendapat dukungan dari orang-orang dekatnya, yaitu keluarganya dan para sahabat yang sangat loyal untuk turut memperjuangkan misi dakwahnya. Itulah pelajaran-pelajaran yang diambil daripada pola dakwah Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan dakwahnya di kota Mekah. Iya, anak-anak sekalian, proses pembelajaran kita pada pagi ini sudah selesai. Bapak Guru tadi sudah menyimpulkan, maka kita akhiri dengan ucapan Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kelas silakan. Sahil, Yaman, Salaman.